Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak. Pak, Alhamdulillah ada baik, kecil Pak. suara tak Pak? Influenza ke? Jadi, jadi anak-anak sekalian, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, maka terlebih dahulu kita melakukan atau melakukan persiapan untuk belajar. Kemudian adapun yang akan kita lakukan sebentar, yang pertama bagaimana kebersihan kelas supaya kita nyaman untuk belajar. Anak sekalian, sebelum kita memulai, mari kita memeriksa kembali meja-meja kita, karena yang namanya jam terakhir biasanya banyak menumpuk sampah-sampah di meja kita ya. Ya Pak. Kemudian setelah kita membersihkan meja kita, mari kita berdoa sebelum belajar. Saya harap Ketua kelas Nak Iqbal bisa pimpin doa ya. Iya Pak. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirni warzuqni wahfad. Amin. Jadi, Sudah, Pak. alhamdulillah setelah kita berdoa, saya sedikit motivasi belajar yang akan saya berikan kepada anak sekalian. Yang pertama, untuk mengembangkan diri kita tentu perlu ada motivasi yang kita kembangkan dalam diri kita, karena ya kita percaya bahwa kalau kita sekedar datang untuk bermain di sekolah tentu tidak akan mendapatkan apa-apa, akan tetapi bagaimana kita bisa memotivasi diri kita ya. Walaupun bagaimana memberikan kesempatan kepada kita tetapi kita tidak bisa termotivasi, makanya anak sekalian, untuk belajar lebih giat, bagaimana bisa memahami pembelajaran yang akan kita sampaikan nanti ya. Ya, Pak. Kemudian selanjutnya, sebelum kita masuk di materi pembelajaran kita hari ini, marilah kita selalu mempersiapkan diri kita untuk menyambut apa yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelumnya, saya akan mengabsen dulu anak sekalian ya. Bisa lihat hadir semua ya, karena ya bakunya terisi semua. Ya Pak. Nah, kemudian sebelum masuk materi, ada nggak yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya, di bab sebelumnya tentang salat? Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat materi kita sebelumnya? Iya Iya, Pak. jadi materi kita sebelumnya bagaimana kita sudah mempelajari tentang salat ya. Sekarang di bab selanjutnya ini kita akan mempelajari tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Namun sebelumnya yang perlu kita pahami tentunya, mari kita membuat kesepakatan kelas supaya nantinya di pembelajaran ini kita merasa bebas, aman untuk belajar. Yang saya inginkan di sini bagaimana anak-anak sekalian bisa aktif dalam pembelajarannya. Kemudian adapun kesepakatan yang akan dibuat ini tentunya melibatkan anak-anak sekalian untuk membuat kesepakatan kelas ya. Bagaimana anakku, siap? Siap Pak. Pak, Jadi sebelumnya mungkin anak-anak sekalian bisa menyampaikan apa hal-hal yang bisa kita lakukan sebentar dalam pembelajaran ya. Jadi silakan menyampaikan sempat ada unek-unek atau hal-hal yang ingin disampaikan untuk melaksanakan pembelajaran. Silakan ya. Jadi sempat dapat sampaikan. Ya. Iya Pak. Silakan, Iqbal. Itu Pak, Agustina nda perhatikan pelajaran Pak. Lain jina lihat.
Iya, iya, iya. Jadi, baik, Nah Iqbal, artinya dalam belajar, eh, tidak semua siswa itu harus senang dalam pembelajaran, karena di kelas ini sudah dibagi tiga kelompok, di mana ada kelompok audio, kinestetik, dan apa lagi yang satu? Iya. Eh, Apa anu, lagi yang satu? Audio audio visual. kinestetik, Visual. Nah, Visual. jadi, visual kinestetik. Ya. jadi bisa saja anak Agustina ini dia kan di kinestetik, jadi dia eh, kayak belajarnya sambil goyang-goyang apa dan selalu mengganggu temannya. Jadi dibiarkan saja anaknya, jangan Oh iya Pak. dipedulikan. Kemudian anak sekalian, di sini sebentar setelah kita menyelesaikan pembelajaran, eh, di mana di sini peserta didik dibagi menjadi tiga kelompok, dan siswa berhak memilih teman kelompoknya dan memilih materi yang akan disampaikan dan dipresentasikan nantinya ya. Ya Pak. Jadi seperti ini, saya sebagai guru tidak bisa memaksakan bahwa sama siapa sebentar kelompoknya, karena sebentar setelah selesai materinya kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Kemudian yang kedua, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian selanjutnya siswa memberikan tanggapan ke kelompok yang lain. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Kemudian selanjutnya, iya, di sini adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sujud sahwi dan sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita. Mudah-mudahan bisa kita capai sebentar, karena materi kita ini sangat belum banyak yang tahu. Anak sekalian, sebelum kita lanjut, ada nggak yang pernah mendengar tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Belum Pak Guru. Belum sama sekali ya? Ya Pak Pernah, Ya, Guru. Pak. Pernah Belum ada pernah. dengar-dengar Pak, tapi tidak ditahu Pak bilang yang bagaimana itu. Iya. Iya Pak. Iya, jadi baik. Inilah yang jadi problem sekarang, karena di mana sujud ini, tiga macam sujud ini jarang dilakukan oleh jarang dilakukan oleh teman-teman kita, karena mereka tidak tahu. Mungkin pernah mendengar tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, tapi dia belum bisa menempatkan di mana akan dilaksanakan ya. Ya Jadi Pak. baik anak sekalian, kita lanjut. Iya, jadi di sini di materi kita itu di bab 4 itu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur ya. Kemudian lanjut lagi bahwa ini penjelasan sujud sahwi dalam lisanul Arab, bahwa sujud sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa, sementara menurut istilah sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan rakaat salat yang disebabkan oleh karena lupa atau ragu. Jadi anak sekalian, sujud sahwi ini untuk menyempurnakan kekurangan kita ketika kita sholat. Ya, biasa kita sholat itu terkadang lupa ya, bilang apa rakaatnya sudah cukup atau tidak. Ya, kemudian kalaupun kita lupa, kemudian atau ragu, itu harus disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian adapun tata cara untuk sujud sahwi, yang pertama, sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasahud, tasawuf akhir sebelum salam ya, yang kita lebih kenal dengan tahiyat ya, tahiyat akhir. Kemudian membaca
bacaan sujud sahwi yaitu subhana man la yanamu wa la Pas ya. yashu. Jadi yasru ya. Itu kita baca. Nah, kemudian sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Kemudian setelah sujud sahwi yang kedua dilanjutkan dengan salam ya. Jadi ini kalau sudah bangkit dari sujud terakhir atau sujud yang kedua, langsung kita mengucapkan salam ya. Ya, tidak seperti kalau kita melaksanakan salat setelah duduk membaca tasawuf, ini langsung dilaksanakan. Oh iya Pak. Sampai di sini di masalah sujud sahwi ada pertanyaan anak sekalian? Atau sudah dipahami ya? Ya sudah jelas Pak Guru. Iya, baik anak sekalian, kita melangkah ke bagian hikmahnya ya. Adapun hikmah untuk melaksanakan sujud sahwi, yang pertama menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, atau mengakui kesalahan diri dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafannya, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Jadi maksudnya anak sekalian, kehilafan yang dilakukan ini apabila kita tiba-tiba lupa dengan rakaat yang kita laksanakan. Kemudian menyadari bahwa manusia tempatnya ada salah dan lupa, oleh karena itu manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong, atau harus selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hikmahnya untuk melaksanakan sujud sahwi, bahwa kita harus sebagai manusia menyadari bahwa tempat kita adalah bagaimana selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak sekalian, kita lanjut di sujud tilawah. Anak sekalian, pernah nggak dengar apa itu sujud tilawah? Pernah Pak Guru. Atau ada? Iya. Jadi kapan itu dilakukan? Kapan itu dilakukan? Itu biasa Pak Guru di masjid kalau sholat tidak langsung sujud Pak Guru. Iya. Mendengar Iya, ayat-ayat Pak. Saja dah, ayat-ayat saja dah. Iya, betul sekali nak ya. Jadi biasanya itu ketika malam Jumat ya, ketika malam Jumat subuh, biasanya ada beberapa, khususnya di masjid-masjid besar itu, melakukan atau membaca ayat-ayat itu ya. Kemudian sedikit saya jelaskan bahwa sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah ya. Di mana ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar. Kemudian baik di luar salat maupun di dalam salat. Di mana hukumnya melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini anak sekalian, ada beberapa surat-surat tilawah di dalam Al-Quran. Yang pertama itu di surah Ar-Ra'd ayat 15. Kemudian di surah Sajadah ayat 15. Ini ya, selalu dibaca di malam Jumat ya. Iya. Kemudian selanjutnya cara untuk sujud tilawah. Ya, jadi yang pertama kita itu harus menghadap ke kiblat ya. Kemudian berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat-ayat sajadah. Jadi niatnya ini bisa niatnya dalam hati. Kemudian bukan takbiratul ihram ya. Kemudian sujud 1 kali. Kemudian disunahkan membaca doa sujud tilawah itu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Iya. Jadi ini setelah membaca lafaznya ini, kita langsung berdiri itu ketika kita sedang melaksanakan sholat ya. Nah, sebagaimana petunjuknya di bawah, bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melakukan salam ya. Ini petunjuk di bawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah ya. Ya Pak. Kemudian selanjutnya, ketika kita di dalam sholat ya, jika dilakukan dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Kemudian langsung sujud, langsung takbir, dan kemudian berdiri untuk melanjutkan salatnya.
Selanjutnya dalam salat berjamaah aja, imam juga melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Jadi ini kalau imamnya membaca surat tilawah kemudian dia sujud, maka makmum harus ikut sujud ya. Akan tetapi kalau imamnya tidak sujud ya, walaupun kita tahu bahwa yang dibaca itu adalah ayat-ayat sajadah, tidak usah kita ya ikut juga, karena dalam sholat berjamaah itu kita harus mengikuti imam ya. Ya, Kemudian ini jika imam tidak melakukan sujud tilawah padahal dia membaca ayat sajadah, maka makmum juga tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri ya. Jadi itu anak sekalian. Kemudian ya, adapun hikmah untuk melaksanakan sujud tilawah, yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud tilawah kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihannya ini, barang siapa yang selalu melaksanakan sujud tilawah itu selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dijauhkan dari godaan syaitan. Kemudian ketika meningkatkan derajat ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan Allah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tata cara, kemudian pelaksanaannya, kemudian hikmah dari melaksanakan sujud tilawah. Baik anak sekalian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Sudah dipahami semuanya? Iya, ya Pak Guru, sudah jelas dirasa Pak. Oh iya, baik ya. Kemudian kalau begitu kita lanjut lagi yang ketiga ya. Ini yang terakhir, sujud syukur ya. Biasa mendengar yang namanya sujud syukur? Biasa Pak Guru. Ya, Oke. Biasa. Pak. Jadi kapan kita bisa melakukan sujud syukur? Kalau anak suka uang aku, Pak. Kita mendapatkan sesuatu Mendapatkan hadiah. Ya, Gusti Nabi kalau dikasih kiwan sama Iya, mamanya baik, pasti syukur ki lagi. Iya. Jadi alhamdulillah itu kalau ada yang dikasih uang samanya langsung sujud syukur. Biasanya anak-anak zaman now sekarang itu dikasih uang, kenapa kita bilang sedikit sekali dikasih. Zaman now, Pak. Iya. Apa itu baik. zaman now, Pak? Ya, zaman sekarang. Oh. Zaman sekarang itu kan biasa tidak cukup katanya jajannya, kalau dikasih 10.000 dia bilang sedikit sekali. Jadi alhamdulillah kalau masih ada anak sekalian yang bisa melaksanakan sujud syukur ketika dikasih uang jajan sama orang tuanya. Ya Pak. Jadi anak sekalian kita jelaskan sedikit. Ya, kenapa ini Agustina? Jadi misalnya Pak, kalau dikasih ke angka 100 sama Pak Ahmad, bisa sujud syukur juga Pak? Ya dari kita itu kalau aku kasih ke angka 100, dari kita aja mau sujud syukur, atau memang karena sesuai dengan hasil pekerjaan tak? Dikasih mah paling sebentar 100 Pak, baru kasih sujud syukur. Iya, sebentar ya, sebentar aku kasih ke 100. Iya. Kalau bagus nilainya Pak. Baik Agustina ya, kita lanjut dulu ya. Ya Pak. Iya. Jadi sujud syukur atau sujud dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapatkan nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak sekalian, bahagia rasanya saya dengar itu kalau dikasih jajan atau dikasih nilai 100 itu bisa sujud syukur ya. Karena itu adalah sebuah karunia ya. Kemudian kita lanjut anak sekalian. Untuk melaksanakan sujud syukur, yang pertama melakukan takbiratul ihram ya. Tahu anak-anakku apa ini maksud takbiratul ihram? Allahu Akbar Pak. Mengangkat kedua tangan dan membaca Allahu Akbar. Pintar. Kemudian diawali dengan niat sujud syukur ya. Jadi niatnya bisa dalam hati ya. Kemudian melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa La billah. quwwata illa billahil aliyil azim. Iya. Kemudian itu setelah itu bangun dari sujud, kemudian salam ya. Jadi ini satu kali kita lakukan ya, satu kali sujudnya baru kita bangun dari sujud, kemudian langsung salam. Kemudian selanjutnya hikmah melaksanakan sujud syukur ya, dimana kita bisa lakukan ini sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimana dalam kehidupan sehari-hari Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan nikmat dan anugerah dan karunia kepada manusia. Kemudian yang terakhir itu tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah dicapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya Allah lah Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya zat penolong bagi hamba-hambanya ya. Saya kira ya, itu materi kita hari ini, dan selanjutnya Bapak Guru mau membagi kelompok ya. Jadi 3 kelompok saja karena 3 materi utama kita lakukan hari ini ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kelas tadi bahwa bebas memilih kelompoknya ya. Oh iya Pak. Bebas memilih kelompoknya. Iya. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Saya kelompok 1 Pak. Nah, Iqbal? Kelompok 1 Pak. Iya. Saya mau Kelompok 1 dengan materinya sujud syukur Pak. sujud syukur. Dengan Ya. siapa ini nak? Siapa ngar ya? Dengan Mau. siapa kita kelompok tak? Mungkin sama ya tidak saja Pak. Ya, silakan lagi. Ya. Ibu Ida. Ida ya. Ya Pak. Ya. Yang kedua. Yang kedua Agustina. Pak, Kelompok berapa? Ya, kelompok berapa Agustina? kelompok 2 Pak, Iya, dengan siapa Ki? sama Ibu Ana, Haryana. Ibu Haryana. Apa yang kita ambil? Tentang sujud Sahwi syukur. atau tilawah? Jangan sujud syukur, sudah ada nih. Oh, ada nih. Sujud Saya, tilawah kita. saya sujud syukur tadi. Agustina. Oh iya, tidak kudengar tadi. Nah, ganggu Kak tadi Ibu Ana. Iya. Jadi satu kelompok kita Ibu Anna ini ya sujud sahwi ya. Iya, sujud sahwi deh. Iya. Yang terakhir, siapa yang sujud tilawah? Ada surat oke Pak Guru. Iya. Nah, itu sebagian dari makhluk ciptaan Tuhan ya. Iya Jadi Pak. harus dibudidayakan ya. Iya Pak. Karena mereka apa ya, dia mempunyai fungsi masing-masing ya. Iya Pak. Jadi siapa yang mau ambil sujud tilawah? Anna Pak. Ibu Anna ya. Anna ya. Anna. Jadi baik anak-anak sekalian, di dalam pembagian kelompok ini tugasnya sebentar menyampaikan hikmah dari sujud masing-masing yang diambil materinya ya. Kalau Nak Iqbal ambil sujud syukur, kemudian Agustina sujud sahwi, kemudian Anna ya yang ambil sujud tilawah. Jadi silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Waktunya 7 menit ya. Oh iya Pak. Iya Pak. Iya. Jadi silakan diskusi. Oh jadi hikmahnya ini sujud syukur mau dicari Pak Guru. Iya, hikmahnya sujud Iya, Pak. syukur. Ya. Hikmahnya. Bukan pengertiannya saja. Pak. Hikmahnya. Hikmahnya saja yang ini. Ya. Hikmah dari masing-masing hikmahnya sujud syukur, hikmahnya sujud tilawah, dan hikmahnya sujud sahwi ya. Oh saja. iya Pak. Bisa ditampilkan lagi tadi sujud tilawah Pak. Sujud tilawah. Manfaat sujud tilawah Pak, karena tadi kurang saya perhatikan, mohon maaf Pak.
Iya, nah ya, ini ya. Saya juga, Pak. Ya, satu-satu ya, nah ya. Saya tampilkan. Saya sudah ku tulis tadi Pak itu yang sekian Pak. Iya. Tadi saya Pak mau dia tulis tapi nampilkan kaidah pulpenku. Iya, Iya, tidak ada pulpenku loh, Agustina. Itu tidak jadi mau tulis materinya, Pak. Ambil kita le. jadi nah Agustina, kita tulis kembali ya. Ya, ditulis dulu pada lagi di Iya. papan tulis, Pak. Baru ku Iya. tulis juga. Bagaimana Anda sudah tulis ini? Sabar sekali itu Pak. Aku kejar pulpenku udah apa ini? Sahwi dulu, Pak. Sahwi. Iya. Ada pulpen nak? Ya, Pak. Sudah aku tulis, Pak. Nah, sudah Mi. Iya. Oh, iya. Jadi ada yang selesai kerja kelompoknya? Iya Pak, kelompok 1 sudah Pak. Iya, jadi yang sudah selesai kelompoknya bisa langsung berdiri mempresentasikan, bisa di depan, bisa berdiri di tempat kelompoknya juga, tidak apa-apa. Di depan Pak kapan Pak supaya nanti Kak semua teman-teman Pak. Pak, bisa, silakan Iqbal. Oh iya. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dari kelompok 1 mengenai hikmah melaksanakan sujud syukur. Yang pertama yaitu sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dulu Pak, jelas tulisanku. Ya, dalam kehidupan sehari-hari senantiasa memberikan kepada kita nikmat, anugerah dan karunia kepada kita umat manusia. Kemudian yang kedua, tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Jadi itulah teman-teman hasil persentase kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Itu aja Pak. Baik, Bu, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk Nak Iqbal ya. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Ya. Anak sekalian, inilah penyampaian hasil kerja kelompok dari Nak Iqbal dengan kelompoknya. Mungkin di antara kelompok lain ada yang mau diperjelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Tidak ada sih, Pak. Alhamdulillah kalau tidak ada ya, berarti sudah Sudah paham jelas. semua ya. Iya. Baik kalau tidak ada, kalau gitu silakan yang sudah selesai angkat Saya, tangan. Pak. Oh iya, Agustina ya. Ya, Pak. Iya. Jadi silakan mau berdiri juga di depan. Mau, Pak. Dari tadi ini duduk. Oh iya, silakan Kina berdiri di depannya. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman semuanya, sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu hikmah melaksanakan sujud sahwi. Adapun hikmahnya adalah yang pertama, menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri, dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehilafannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian yang kedua adalah menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi Pak Ahmad, teman-teman, hasil diskusi kami yang kami presentasikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk Agustina dan kawan-kawannya. Tepuk tangan dulu. Iya. Terima kasih Nak Agustina telah menyampaikan hikmah melaksanakan sujud sahwi yang sungguh luar biasa. Ya, mudah-mudahan bisa kita lakukan ya dalam keseharian kita ini. Baik,
anak sekalian, dalam penyampaian tadi Nak Agustina mewakili kelompoknya, mungkin ada yang mau dipertanyakan kembali atau sudah jelas ya? Silakan Nak, sempat ada yang mau dipertanyakan? Sudah jelas dirasa Pak Guru. Oh, sudah jelas ya. Iya. Kalau begitu sudah jelas sekali. Saya persilakan untuk kelompok terakhir untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, disilakan. Kelompok 3 ya. Ya Pak, Sujud tilawah. terima kasih atas kesempatan kepada kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami Pak, yaitu hikmah melaksanakan sujud tilawah. Hikmah melaksanakan sujud tilawah di sini yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud, dan dengan sujud tilawah kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala godaan setan. Hikmah yang kedua dari sujud tilawah ini yaitu meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, maka orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang kami sampaikan hikmah sujud tilawah dari kelompok 3, Pak. Ini hasil diskusi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, nah Naya, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi baik anak sekalian, itulah penyampaian materi kita hari ini dengan mengambil 3 topik. Yang pertama sujud sahwi, kemudian sujud tilawah dan sujud syukur ya. Mudah-mudahan Iya, Pak. setelah kita pelajari bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi baik, untuk tugas kedepannya, untuk pertemuan kedepannya, karena ini masih kita akan membahas, jadi saya akan memberikan tugas kepada anak sekalian itu menghafal lafaz sholat ya, lafaz bacaan tadi, di mana ini tugas siswa menghafal lafaz bacaan sujud sahwi, kemudian menghafal lafaz bacaan sujud tilawah dan sujud syukur ya. Jadi ini tugas yang akan kita laksanakan ke depannya. Jadi ini 3 tugas individu naknya, bukan lagi kelompok tapi perorangan ya. Oh iya Pak. Iya. Bisa dipahami? Iya Pak. Yes, Pak. Iya, Pak. Baik anak sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran ini, sempat ada yang mau disampaikan kepada Bapak hal-hal yang tentang pembelajaran kita, baik masalah-masalah yang kita hadapi, problem di kehidupan kita ada di sekolah, mungkin bisa disampaikan kepada Bapak. Jangan sampai saya sebagai orang guru selalu memaksakan kehendak bagaimana anak-anak sekalian bisa menyelesaikan semua tugas-tugasnya, sementara anak-anak sekalian mempunyai banyak masalah di rumahnya ya. Jadi silakan disampaikan kepada Bapak supaya Bapak bisa memberikan keringanan ya kepada anak sekalian yang punya masalah sedikit ya, karena tidak semua siswa itu kehidupannya sama ya. Jadi salah satu contoh anak sekalian, kita yang mayoritas itu di pertanian, ketika kita bisa membantu orang tua kita tidak paksakan untuk bagaimana hadir terus di sekolah ya. Mungkin ada yang masih sampaikan anak sekalian? Iya, Agustina Pak, biasa Agustina itu biasa Pak tidak pergi sekolah karena pergi ikuti cengkeh. Iya Pak, karena kalau habis mencengkeh Pak, tidak dapat pakai uang. Iya. Sesuai, masih ingat kontrak belajar dulu yang kita sepakati waktu awal masuk sekolah? Karena dia bilang itu, ibu kepala sekolah Pak, bilang bisa dia beri dulu izin kalau musim cengkeh, tapi 1 sampai 2 kali jadi baru ke 1 kali korang Pak. Masih ada 1 kali. Iya. Jadi Hari minggu lagi baru pergi Pak. Iya, kan ada di kesepakatan kelas dulu bahwa kehadiran siswa itu cukup 80% ya. Yang penting tugasnya masuk 50%. Jadi tidak dilarang untuk membantu orang tuanya ya. Kecuali
minta izin untuk membantu orang tuanya baru pergi di tempat-tempat lain. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Dengar itu Pak, Nabi bilang ya Pak. Dia tidak pernah saya peti cengkeh, Kak. Tidak ada cengkehku. Kalau mau pergi peti cengkeh, Iqbal itu Pak selalu yang mengadu-ngadu. Iya. Jadi saya sudah paham semua keluhan tak dan saya bisa pahami, dan mudah-mudahan nanti saya sampaikan kepada guru-guru lain bahwa Agustina dengan Iqbal jangan dihukum kalau tidak masuk 1-2 hari ini karena membantu orang tuanya ya. Nanti Iya, saya- Pak. Terima kasih Pak. Baik, anak-anak sekalian, saya kira cukup pelajaran kita hari ini, dan saya minta kembali ketua kelasnya untuk membaca doa penutup. Agustina lagi Pak, Kak. Saya tadi pertama Pak Guru. Doa apa Pak? Penutup. Doa sudah belajar. Iya. Doa sebelum pulang mau Pak. Iya, bisa juga. Ya Pak. Ditanya semua teman-teman Wal Asri toh? Iya. Doa sebelum, jadi doa sebelum pulang suruh baca. Sudah aku tahu kalau besok sudah belajar aku lupain waktu aku ditekan aku hafal Iya, silakan ya. Ya baiklah teman-teman semuanya, kita akan baca doa sebelum pulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Sudah nih Pak. Ya, terima kasih. Sudah Pak. Iya. Jadi anak-anak sekalian, kalau pulang hati-hati di jalan ya, jangan Ya, Pak. kalau naik motor ya. Ingat ambillah jalan terbaik ya untuk sampai di rumah. Sekira itu saja, saya akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.